Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melakukan kegiatan kuliah pada siang hari ini. Sebelum memasuki materi, kami dari kelompok 4 di sini akan menjelaskan tentang itu likuiditas dengan dosen pengampu yaitu Bapak Didin Nur Adi Rahmanto. Di kelompok 4 ini kami terdiri dari 2 orang, yaitu Dimas Iman Wibowo, saya sendiri, kemudian ada Mbak Siti Fatimah. Langsung saja untuk memasuki materi. Yang pertama itu akan dijelaskan oleh Mbak Siti Fatimah. Untuk waktunya saya persilakan. Nah, likuiditas itu dalam perusahaan itu disebut sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, yang juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan atau kekayaan suatu perusahaan. Nah, untuk likuiditas bank itu, kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas itu juga disebut sebagai kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasifa, likuiditas adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portfolio liabilitas. Likuiditas merupakan salah satu hal yang penting dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut. Untuk itu, setiap bank yang beroperasi sangat menjaga likuiditasnya. Nah, untuk slide selanjutnya itu pengertian cash ratio. Cash ratio atau CR itu ialah rasio likuiditas yang bersifat konservatif, yang di dalamnya terdapat kemampuan perusahaan untuk menutupi hutang dalam jangka waktu pendeknya dengan dibandingkan rasio lain. Nah, untuk slide selanjutnya, Mbak. Slide selanjutnya, manfaat cash ratio. Di sini tuh perhitungan cash ratio pada suatu perusahaan tuh umumnya memiliki 2 manfaat utama, yaitu untuk bisa mengetahui tingkat keamanan likuiditas pada suatu perusahaan, serta guna mengatasi berbagai permasalahan likuiditas perusahaan. Di sini dengan mengetahui nilai rasio kas-nya, maka akan membantu pihak manajemen perusahaan untuk mengambil langkah yang strategis. Langkah tersebut nantinya bisa dijadikan solusi untuk menyelamatkan kondisi finansial perusahaan yang jika pada saat itu sedang bermasalah. Jadi pihak manajemen perusahaan harus terus mengontrol nilai rasio kas perusahaannya secara rutin dalam kurun waktu tertentu, agar kondisi finansial bisnisnya itu bisa berjalan dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pun bisa berjalan dengan lancar. Slide selanjutnya yaitu ada rumus dari cash ratio. Rumus dari cash ratio itu adalah CR sama dengan kas ditambah setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Nah, kas dan setara kasnya itu adalah giro, kas, dan tabungan pada bank lain. Nah, untuk kewajiban lancarnya itu meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, dan kewajiban lainnya yang jatuh tempo sampai dengan 1 bulan. Data dalam perhitungan komponen ini tuh diperoleh dari laporan mingguan yang dilaporkan BPRS melalui laporan bulanan BPRS. Perhitungan menggunakan data rata-rata dalam 1 bulan. Rasionya itu dihitung per posisi tanggal penilaian. Selanjutnya itu ada kriteria penilaian peringkat. Nah, di cash ratio itu peringkat pertama ada CR lebih besar dari 6%. Di peringkat keduanya itu 5,5%, lebih kecil dari CR, lebih kecil dari 6%.
Nah, di peringkat ketiganya itu ada 5%, lebih kecil dari CR, kecil dari 5,5%. Terus untuk peringkat keempatnya itu 4%, lebih kecil dari CR, kecil dari 5%. Nah, untuk peringkat kelimanya itu CR lebih kecil dari 4%. Nah, untuk perhitungannya itu bisa dilihat di sini. Jadi pada kelompok kami mengambil pada PT BPRS Berkah Dana Fadilah Persada di Bengkinang, Pekanbaru. Di sini pada tahun 2019 alat liquidnya itu ada 10.773.425 dan BPK-nya 26.910.726. Jadi kas rasio yang didapat itu 40%. Pada tahun 2020 alat liquidnya itu ada 15.218.776, sedangkan BPK-nya 34.308.546. Jadi kas rasionya pada tahun 2020 ada 44%. Pada tahun 2021 alat liquidnya itu sebesar 20.808.221, sedangkan DPK-nya 41.536.551. Jadi kas rasionya 50%. Jadi dilihat dari tabel ini, setiap tahun pada PT BPRS Berkah Dana Fadilah ini kas rasionya meningkat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dimas. Baik, materi yang selanjutnya itu yaitu ada short term mismatch atau sering disebut juga singkatannya itu STM, yang dimana pengertiannya itu adalah rasio yang menunjukkan perbandingan antara aset jangka pendek dan kewajiban jangka pendek, yang dimana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Nah, jadi kemudian di sini juga ada tujuannya yang dimana yaitu untuk mengukur kemampuan aset lancar BPRS dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek sampai dengan kurang lebihnya itu 3 bulan, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan disebutkan ada rumus dari short term mismatch atau STM, yang dimana rumusnya adalah STM sama dengan aset lancar 3 bulan dibagi kewajiban lancar 3 bulan. Nah, aset lancar 3 bulan ini adalah aset yang memiliki jatuh tempo sampai dengan 3 bulan, meliputi ada beberapa, yaitu yang pertama ada kas, penempatan pada bank lain, dan pembiayaan. Nah, kemudian kewajiban lancar 3 bulan ini yaitu adalah kewajiban yang harus diselesaikan oleh BPRS sampai dengan 3 bulan, meliputi tabungan, deposito, kewajiban kepada bank lain, kewajiban segera, kewajiban lainnya, dan pinjaman yang diterima. Nah, kemudian rasio yang dihitung di sini yaitu per posisi tanggal penilaian. Jadi untuk rumusnya seperti itu teman-teman. Dan ada pengertian dari aset lancar dan kewajiban lancar itu. Nah, kemudian slide selanjutnya di sini dijelaskan, disebutkan ada beberapa kriteria penilaian peringkat. Yang pertama, peringkat pertama di sini adalah STM lebih dari 110%. Nah, kemudian lanjut lagi ke peringkat 2, 100% kurang dari STM kurang dari 110%. Nah, kemudian untuk peringkat 3-nya yaitu ada 90% kurang dari STM kurang dari 100%. Lanjut lagi di sini ada peringkat 4, 80% kurang dari STM kurang dari 90%.
Kemudian lanjut lagi peringkat 5-nya yaitu adalah STM kurang dari 80%. Nah, itu untuk kriteria penilaian peringkat. Nah, lanjut lagi di sini ada perhitungan STM ya, teman-teman. Nah, dari kelompok kami di sini menggunakan data dari PT BPRS Berkah Dana Fadilah Persada, Jalan Raya Pekanbaru, Bangkinang, kilometer 50 air per Maret. Nah, di sini disebutkan dari tahun 2019, 2020, kemudian 2021. Nah, di sini untuk aktiva lancar pada tahun 2019 disebutkan bahwa ada 30.409.755 rupiah. Nah, kemudian untuk kewajiban lancarnya di sini juga ada 18.994.058 rupiah. Nah, untuk STM-nya di sini yaitu adalah 160% pada tahun 2019. Nah, untuk 2020-nya untuk aktiva lancar di sini adalah 38.488.393 rupiah. Nah, kemudian lanjut lagi untuk kewajiban lancarnya pada tahun 2020 adalah 22.356.041 rupiah. Nah, untuk STM-nya short term mismatch di sini pada tahun 2020 adalah 172%, teman-teman. Nah, lanjut lagi pada tahun 2021 aktiva lancarnya adalah 47.331 rupiah. Nah, kemudian lanjut lagi untuk kewajiban lancarnya adalah 26.079.378 rupiah. Nah, untuk STM-nya di sini adalah 181%. Jadi dari data PT BPRS Berkah Dana Fadilah di sini setiap tahunnya itu meningkat, teman-teman, untuk perhitungan STM. Jadi kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, dari kelompok kami. Terima kasih telah memperhatikan dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Mungkin itu saja yang kelompok 4 bisa presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.